Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin kita udah sama-sama dengar ya syair dari pelatih Cina Branko Ivankovic yang menyindir timnas Indonesia. Menurut Ivankovic, timnas Indonesia itu nggak ada apa-apanya kalau pakai pemain murni lokal. Ivankovic mengatakan Indonesia itu cuma kuat pamor katanya. Pamor ketumnya dan pamor para pemain naturalisasinya. Bahkan Ivankovic yakin bisa mengalahkan Indonesia 3-0 di kandang Indonesia. Nah, ketum PSSI sendiri kemarin udah menjawab ya soal sindiran dari Branko Ivankovic dengan jawaban yang seperti ini. Ya nggak apa-apa, karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendistribusikan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Nah, nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita gitu, ya kan? Ternyata pernyataan pelatih Cina dan pemain Cina yang bilang akan mudah kalahkan Indonesia dengan skor 3-0 di kandang Indonesia dikomentarin sama netizennya Vietnam. Salah satu media Vietnam Soha mengatakan masyarakat Vietnam mengaku pernyataan pelatih dan pemain Cina itu seperti mimpi di siang bolong. Di media Vietnam Soha ini pun disebutkan banyak faktor yang membuat netizen Vietnam ini mengaku Cina itu cuma menggertak tapi nggak ada kemampuan. Katanya banyak faktornya nih kenapa orang-orang Vietnam ini menganggap Cina itu cuma gertak doang. Yang pertama, Cina itu bisa dengan mudah dikalahkan oleh Vietnam. Tapi Vietnamnya justru dikalahkan 2 kali berturut-turut sama Indonesia. Yang artinya ketika Indonesia bisa mengalahkan Vietnam, tapi Vietnam yang ngalahin Cina, yang artinya apa? Sebenarnya Cina itu di bawah Vietnam. Yang jelas berarti Cina pun di bawah Indonesia. Yang kedua, menurut masyarakat Vietnam, ketika Cina main di kandang dan menang 2-1, itu pun bukan kemenangan murni, tapi dibantu sama wasit dan juga dibantu oleh kesalahan pemain Indonesia. Bukan murni karena kemenangan secara strategi. Yang ketiga, menurut masyarakat Vietnam, secara fisik para pemain Indonesia saat ini memang agak lemah sebab mereka ini orang-orang Eropa yang gak terbiasa cuaca panas. Tapi secara pengalaman pemain Indonesia itu di atas pemain Cina, itu kata mereka. Oke, ini pendapat kami lo ya. Sebenarnya kalau pendapat kami pribadi, apa yang dikatakan oleh media Vietnam itu nggak ada salahnya juga sih. Ada benarnya juga, tapi bukan berarti Vietnam ini ngedukung Indonesia lo ya. Asal kalian tahu saja, dan ini bukan lagi rahasia umum, kalau yang namanya Vietnam dan Cina itu nggak akur lo ya. Kayak apa ya? Kayak Indonesia sama Malaysia deh, nggak pernah akur. Karena orang Cina itu mengklaim kalau orang Vietnam itu awalnya orang Cina dan negara Vietnam itu pemberian dari negara Cina. Makanya wajar warna dan bentuk bendera mereka tuh hampir mirip, itu kata orang Cina. Ya mirip-mirip Indonesia sama Malaysia lah ya. Malaysia itu kan bilangnya apa ya, pemberian dari sultan salah satu sultan di Sumatera, tapi sekarang malah mengklaim semua nih milik Indonesia. Ya sama antara Cina dan Vietnam. Ya Cina menganggapnya Vietnam ini pemberian dari Cina, tapi orang Vietnamnya mengklaim semua nih milik dari Cina ya. Jadi kalau pendapat kami pribadi, apa yang dikatakan netizen Vietnam itu bukan berarti mereka mendukung Indonesia, tapi memang mereka membenci Cinanya. Coba kalau bukan Cina yang jadi lawan Indonesia, nggak mungkin dong mereka ngomong kayak gitu. Dan untuk pernyataan dari Branko Ivankovic, pelatihnya Cina dan pemainnya Cina, kami no comment. Kita buktikan aja di lapangan nanti ya. Yang pasti kami pribadi bangga dengan para pemain Indonesia atau timnas Indonesia kami saat ini. Sebab
Mereka itu punya darah Indonesia. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Ini di Persib Bandung ada beberapa berita sih. Ya, mungkin berita ringan lah ya. Yang pertama ini video yang lagi viral ya, yang lagi rame di kalangan boboto ya. Ini live-nya Adam Alis dengan Rahmat Irianto. Nah, di sini yang membuat viral itu ada kata-kata Irianto yang apa ya, coba mengomentari soal bursa transfer. Katanya Terong Timur ZV merapat ke Birbar katanya. Ya otomatis pikiran boboto kan mikir ZV siapa Terong Timur, ZV J Valente Terong Timur akan ke Birbar nih katanya. A B C D E F G ZV Terong Timur OTW Birbar Nego. Terong Timur OTW Birbar Nego. Asing. Kemarin aku dapat info itu. Untuk yang satu ini, kami pun membenarkan kalau Persib pun memang mengincar J Valente. Tapi setahu kami J Valente itu udah 95% deal dengan PSIM juga. Tapi ya namanya baru deal, seperti yang kami bilang ya, kalau cuma baru deal itu masih bisa berubah loh ya. Dan mungkin aja ya, yang dimaksud dari Irianto di sini Birbar itu bukan biru barat kali ya, tapi biru baru. Karena kan PSIM Jogja itu sebutannya biru baru. Yang ketiga, kami mau mengomentari postingan yang satu ini. Di sini adminnya ini nulis nih, pengganti Kocijan gak kalah gahar, pemain kelahiran Kragujevac, Serbia, cocok banget. Apalagi pernah main di Juventus, pernah ngerasain Liga Champions juga. Info lagi nego, masih alot soalnya pengen kos yang bebas selama di Bandung. Itu tulisannya ya. Oke, ini pendapat kami ya. Sebelum kami sebutkan siapa nih pemain, kami cuma mau bilang, betul emang nggak ada yang nggak mungkin di sepak bola, dan apalagi di Persib ya. Contohnya sekelas Essien dan Charlton Cole aja bisa didatengin tuh sama Persib, apalagi pemain satu ini. By the way, pemain ini namanya adalah Filip Kostic. Dia ini pemain Juventus, tapi saat ini lagi dipinjemin nih ke Liga Turki, ke Fenerbahce. Nah, Mimin apal banget nih sama orang ini, karena ya Mimin tuh apal sama pemain Juventus, karena Mimin salah satu fansnya Juventus soalnya. Tapi kalau si Kostic ini ke Persib, Mimin sih mikirnya ini hal yang mustahil. Kenapa demikian? Antara Essien dan Charlton Cole itu beda cerita, beda masa, beda zaman. Zamannya Persib pendatangkan Essien dan Charlton Cole itu nggak ada yang namanya financial fair play. Jadi siapapun klub Liga Indonesia atau Liga 1 silahkan saja ambil pemain mahal manapun juga asal ke gaji. Lah kalau sekarang ambil Kostic yang harganya 90,56 miliar, sementara batas finansial fair play 50 M, apa nggak nombok Persib? Makana lamun nyen rumor anu masuk akal atuh. Dari Persis Solo, So Yamamoto justru memilih bertahan di Persis Solo. Padahal sebelumnya ini kabarnya santer banget nih. So ini katanya udah deal nih gabung PSIM Jogja. Nah buat kalian nggak usah emosi, buat yang pinter nih, yang udah pinter nih, nggak usah emosi ngelihat hal seperti ini. Nggak usah bilang kata channel anu katanya So ini ke PSIM, tapi ternyata nggak usah emosi, itu kalian namanya bodoh. Sebab kalau kalian yang udah paham sistem transfer sepak bola, pasti ini hal biasa. Makanya kami tuh sering banget bilang, sebelum diumumkan oleh pihak klub, ya semuanya baru sebatas rumor. Dan yang namanya rumor itu, namanya rumor kan bisa benar, bisa enggak. Makanya penonton setia channel ini pasti udah nggak akan emosi, nggak usah emosi kan. Pasti udah paham deh. Kalau yang udah setia nonton channel ini pasti udah paham ya. Sebab kami tuh sering banget bilang, di transfer sepak bola itu ada 4 istilah. Yang pertama rumor,
yang kedua deal, yang ketiga don't deal, dan yang keempat resmi. Dan selama kami nggak bilang kata resmi, semuanya bisa berubah. Jangankan yang masih rumor, yang udah don't deal aja bisa berubah, bisa batal kok, paham ya? Ya sama kasusnya sama Soya Yamamoto, dia udah dirumorkan, udah deal secara lisan, udah don't deal nih secara tanda tangan, secara apa ya, salaman ya. Tapi kan itu baru sebatas salaman, belum tanda tangan kontrak. Akhirnya apa? Batal juga dan bertahan di Persis Solo. Makanya selama belum diumumin sama pihak klub, nikmatin aja, nggak usah dibawa serius. Dari Persebaya kita akan coba menebak isi dari postingan akunnya Persebaya di Instagram ya. Nah ini cuma tebakan lo ya, berdasarkan bendera dari negara yang ditunjukkan oleh akun Persebaya ini. Kalau salah ya namanya juga tebakan. Yang pertama bendera Spanyol. Ini kami belum tahu ya siapa sosoknya, tapi info yang kami dapat inisialnya adalah PG. Dia ini seorang gelandang asal Spanyol. Nah siapa nih PG nih? Pokoknya informan kami di Surabaya bilangnya sih, katanya dapat info ada gelandang Spanyol namanya PG. Apakah Pablo Gonçalves yang saat ini main di Liga Portugal, ataukah Pedronya Ratchanburi nih? Yang kedua bendera Brazil. Kalau bendera Brazil kemungkinan sih ini tebakan kami Gustavo Tocantin ya. Yang ketiga bendera Korea Selatan. Ini tebakan kami lo ya, antara Park Jun Heong-nya JDT, atau Kim Do Hyun-nya Persela, atau Park Yi Young-nya Phnom Penh Kamboja. Yang keempat bendera Timor Leste ya, siapa lagi kalau bukan Galih Freitas ya. Yang kelima bendera Makedonia Utara. Ini antara Risto Mitravski-nya Dewa United atau Kristija Naumovski. Sekali lagi kami katakan ini cuma tebakan lo ya, tebakan aja. Kalau salah ya harap maklum, kan namanya juga tebakan. Ditunggu aja. Ejecel Nduasel, penyerang asal Chad yang sekarang udah punya istri orang Indonesia ya, dan jadi mualaf juga. Emang jarang banget nih dia ini upload di Instagramnya, tapi sekalinya upload malah bikin sensasi. King EJ mengupload video dirinya latihan di pantai, tapi ada gambar dan tulisan elang. Tentu saja orang-orang langsung curiga apakah King EJ akan berlabuh ke klub yang dengan identik dengan elang. Sementara kalau kita lihat, klub-klub dengan punya maskot elang itu banyak di Indonesia, seperti Persipon Pontianak juga elang ya, terus juga Persikoba Kota Batu juga elang. Tapi memang sih yang paling terkenal dengan elang itu adalah PSS Sleman. Makanya banyak yang bilang King EJ apakah akan ke PSS Sleman nih gitu. Tapi kalau kami pribadi, kalau ditanya, Bang, ini beneran sebuah kode akan merapat ke tim elang apa enggak? Kalau memang ini sebuah kode merapat ke tim elang, justru perhatian kami tertuju pada salah satu tim promosi Liga 1, yakni Persijap Jepara. Mungkin kalian belum banyak yang tahu ya, Persijap itu punya maskot bernama Giga. Giga itu adalah seekor burung elang pelaut berdada putih atau berbulu putih. Nah ini kan kebetulan banget nih, King EJ latihan di pantai, ada gambar elang, sementara Giga maskotnya Persijap itu adalah elang laut. Nah itu justru pikiran kami ke situ, apakah King EJ akan kembali ke Liga 1 dan bermain bersama Persijap? Ya ditunggu aja.